Halo guys, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya masih tetap selalu dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan selalu berbahagia ya. Oke, untuk kali ini tema readingannya adalah seseorang yang akan memohon ampun ke kamu atas segala kelakuannya padamu. Jadi di video kali ini kita akan membahas secara detail siapakah dia seseorang yang akan memohon ampun ke kamu atas segala kelakuannya padamu. Ya, perlu diingat karena ini sifatnya energi general, jadi bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Semua hasil readingan ini jangan ditelan bulat-bulat, ambil positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi teman-teman yang mau konsultasi ya, silahkan booking, nomor kontak adminnya ada di bawah deskripsi video ini. Oke guys, jadi langsung saja saya akan coba tarikan energi yang mewakili energi kalian semuanya ya, energi kamu. Kita akan lihat bagaimana seseorang yang akan memohon ampun ke kamu, bagaimana energi dia seseorang yang akan memohon ampun ke kamu, bagaimanakah energi dia seseorang yang akan memohon ampun ke kamu dalam waktu dekat. Wow, terlihat ya. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang kamu cari karena beberapa minggu atau beberapa hari bahkan beberapa bulan ya terakhir belakangan ini orang ini tidak mengirimkan kabar atau pesan sehingga membuat diri kamu tuh merasa dipermainkan sama dia gitu. Karena menunggu itu kayak sesuatu hal yang sangat menyakitkan, apalagi tidak diberikan sebuah kepastian dari hubungan yang saat ini sedang kamu jalani bersama dia gitu ya. Karena memang yang aku rasakan tuh dia ini tipikal orang yang lebih suka bertindak sesuka hati dia ya, tanpa memikirkan bagaimana perasaan kamu. Jadi ketika dia bertindak ya, itu dia menuruti egonya saja tanpa melihat bagaimana rasa sakit perasaan kamu ketika dighostingin sama dia gitu. Akhirnya orang ini sadar gitu ya bahwa ternyata diri dia ini masih membutuhkan kamu, dan pada akhirnya dia akan kembali memohon maaf ke kamu. Tapi terserah kamu ya, kamu mau memaafkan dia, mau menerima dia kembali atau tidak, karena semua keputusan dikembalikan sama pribadi masing-masing. Yang jelas orang ini datang kembali ke kamu untuk memohon ampun ya atas segala kelakuan yang pernah dia lakukan ke kamu. Terus yang aku lihat tuh dia ini juga orangnya ini kayak masih abu-abu ya dalam menjalin sebuah hubungan. Kenapa abu-abu? Karena yang aku rasakan tuh ya dia tidak bisa memposisikan diri menjadi pasangan yang baik buat kamu. Dimana di saat kamu membutuhkannya dia selalu nggak ada buat kamu. Tapi giliran di saat dia membutuhkan kamu, kamu tuh kayak bisa memposisikan diri menjadi support system yang baik. Kayak gitu guys. Kita coba cek lagi ya bagaimana energi seseorang yang akan memohon ampun ke kamu dalam waktu dekat. Langsung terbuka aja ya, artinya ada energi yang harus diutarakan. Oke, jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang menghadapi suatu tekanan karena gejolak hubungan yang dia jalani bersama kamu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena ya harapan dia menjalin hubungan dengan kamu tuh bisa berjalan indah, tapi pada kenyataannya kamu dan dia selalu berdebat dalam adanya perbedaan pendapat. Jadi membuat orang ini tuh benar-benar merasa tertekan, merasa jenuh, merasa sedih gitu ya. Bahkan beberapa di antara mereka ini tanpa mengungkapkan unek-unek dia ke kamu, tapi dia langsung berubah sikap sebagai implementasi bentuk gitu ya, bahwa orang ini ada rasa kecewa terhadap hubungan ini. Makanya bagi kamu yang rasa kenapa sih gitu ya, akhir-akhir ini sikap kamu berubah gak seperti biasanya, itu karena dia sedang memendam suatu tekanan yang terjadi di dalam hubungan ini gitu. Dan ini tentunya tidak berlaku bagi dia aja, kamu pun juga sepertinya punya unek-unek yang sama tentang sikap dia, tentang hubungan ini. Tetapi karena kurangnya komunikasi yang terjadi di antara kalian sehingga membuat hubungan ini rasanya stuck, jalan di tempat seperti sekarang ya. Jadi memang tuh harus dibutuhkan ya namanya komunikasi ya, orang namanya sebuah hubungan. Kita cek lagi bagaimana energi seseorang yang akan memohon ampun ke kamu dalam waktu dekat. Bagaimana energi seseorang yang akan memohon ampun ke kamu dalam waktu dekat.
Oke, jika dilihat dari energinya, ya, saya merasa dia adalah seseorang yang sepertinya di masa lalu pernah terikat ya dalam sebuah hubungan dengan kamu. Jadi bisa dipastikan dia datang dari masa lalu kamu, ya, yang masih memiliki perasaan cinta yang begitu besar. Karena pada saat dia menjalin hubungan dengan kamu dulu ya, sepertinya orang ini selalu memandang kamu sebelah mata. Ya, dan dia baru sadar bagaimana rasa sakitnya kehilangan kamu di saat dia putus dari kamu. Jadi seperti itu. Itulah yang membuat energi dia seolah memberontak ya, ingin kembali lagi ke kamu, ingin masuk lagi ke dalam relung hati kamu, tetapi nanti energinya berbeda. Karena di saat dia kembali ke kamu, sepertinya kamu sudah memiliki kenalan baru. Kamu sudah punya pasangan baru yang membuat orang ini tuh jadi merasa bimbang. Gak cuma dia aja yang bimbang, kamu pun juga nanti merasa bimbang. Karena di satu sisi kamu ingin mempertimbangkan dia untuk kembali ke dalam kehidupan kamu. Tapi di lain sisi, kamu sudah memiliki pasangan atau kamu tuh sudah punya PDKT-an. Jadi kayak kamu tuh merasa bimbang nantinya, ya, sama-sama bimbang. Antara bertahan dengan hubungan kamu yang sekarang atau move on ya, menjalin hubungan dengan masa lalu kamu. Tapi di sini yang menjadi peringatan ya, hati-hati karena di sini ada energi pedang. Pedang tuh suatu langkah yang harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian karena sangat beresiko. Pedang itu kan tajam. Jadi kayak sebelum kamu memutuskan ya untuk menerima dia kembali atau memaafkan dia, lebih baik pikirkan menggunakan hati nurani kamu. Apakah dia ini benar-benar berubah ya seperti apa yang kamu inginkan atau tidak. Kalau dia masih menjadi versi dia sebelumnya, menurut aku tuh percuma aja. Mending pertahankan hubungan kamu yang sekarang gitu. Karena jika dilihat dari energinya, orang yang saat ini sedang berdilih dengan kamu, dia orangnya cukup sayang sama kamu. Hanya saja aku paham ya bahwa dia ini tidak sesempurna sesuai dengan apa yang kamu inginkan, tapi setidaknya kebaikannya layak untuk kamu pertimbangkan. Seperti itu. Kita cek lagi. Bagaimana energi seseorang yang akan memohon ampun ke kamu atas kelakuannya padamu? Bagaimana energi seseorang yang akan memohon ampun ke kamu atas kelakuannya ke kamu? Wow. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya sangat sombong ya. Dia orangnya memiliki tingkat gengsi yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan diri kamu. Tidak munafik ya, kamu tuh memang orangnya punya gengsi. Tapi jika dibandingkan dengan gengsinya dia, jauh lebih luar biasa dia ketimbang kamu. Sehingga itu yang terkadang tuh membuat kamu tuh merasa muak gitu. Karena ya gengsi itu boleh asalkan tidak berlebihan. Apalagi jika dihadapkan sama situasi sulit yang terjadi di dalam hubungan kamu seperti sekarang. Itu justru kayak membuat kamu tuh seolah-olah ingin sekali ya mundur, menyerah, lepas dari hidupnya dia. Karena kayak kamu tuh saat ini benar-benar gak punya kekuatan ya untuk mempertahankan hubungan ini. Karena di saat kamu ingin mempertahankan, ternyata dia masih berdiling dengan rasa gengsinya. Sedangkan kamu tuh mau ada kemajuan di dalam hubungan ini sehingga menciptakan suasana kedamaian ya yang benar-benar kamu harapkan. Terus ini juga orangnya tuh kayak suka semena-mena ya. Jadi kayak ya suka semena-mena memperlakukan dia ke kamu ya, mentang-mentang selama ini kamu yang selalu meminta maaf ke dia, mentang-mentang selama ini kamu yang selalu memulai komunikasi duluan ketika kalian silent treatment gitu ya, mentang-mentang kamu yang banyak berkorban ke dia, sehingga orang ini selalu memperlakukan kamu dengan semena-mena seperti itu. Ya ini tuh kalau diteruskan ya bisa aja kamu merasa bosan ya. Kita cek lagi bagaimana energi seseorang yang akan memohon ampun ke kamu. Ya, bagaimana energi dia seseorang yang akan memohon ampun ke kamu. Oke, jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang saat ini sepertinya sudah tidak sejalan dengan pemikiran kamu. Artinya pemikiran kamu dan pemikiran dia berbeda. Kamu dan dia bagaikan air dan minyak yang susah untuk bersatu. Karena kelemahan yang terjadi di dalam hubungan kamu bukan kamu ya yang melakukan kesalahan, melainkan dia kurang bisa mengimbangi kamu. Padahal selama ini kamu selalu bersikap ngalah ke dia, kamu selalu mengambil sikap rendah hati kepada dirinya dia. Tapi semakin semuanya kamu turutin ya, semakin orang ini tidak bisa dikendalikan ya.
Dan beberapa di antara kamu mungkin ada yang saat ini baru putus sama dia, atau kamu baru meninggalkannya, atau mungkin bisa saja kamu baru ditinggalkan sama dia. Nggak apa-apa gitu ya, karena ini bukan akhir dari segalanya. Karena akan ada sebuah titik di mana dia akan sadar betapa berharganya kamu, ya, betapa salahnya dia telah meninggalkan seseorang sebaik kamu, ya. Jadi jangan khawatir, ya. Gak apa-apa, mungkin perpisahan ini digunakan aja sebagai ajang introspeksi diri satu sama lain. Karena apabila kalian ya tetap bersatu memaksakan diri dalam menjalin sebuah hubungan yang sangat toksik ini, kalian tidak akan pernah belajar bagaimana rasa kehilangan satu sama lain. Kita cek lagi. Bagaimana energi seseorang yang akan memohon ampun ke kamu? Bagaimana energi seseorang yang akan memohon ampun ke kamu? Wow, kartunya ya keras-keras banget. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya sangat susah ya untuk kamu kendalikan rasa ego dia yang begitu menumpuk ya di dalam otak dan pikiran dia. Gitu. Padahal ya kamu tuh sudah berusaha mematahkan ego kamu ya, tetapi orang ini tuh rasanya nggak mau dikalahkan. Dia selalu membesarkan ego dia demi kebaikan hubungan ini ya, daripada kebaikan hubungan ini. Sehingga kamu dan dia ini selalu bertentangan gitu ya, selalu bertentangan karena kamu tuh nggak suka ya sama yang ego-ego, tetapi dia tetap terus gitu ya memaksakan diri untuk terikat ya dalam sebuah hubungan dengan kamu, tapi dia orangnya nggak mau berubah. Jadi ini kan susah gitu ya, pengennya dipertahanin tapi dia nggak mau memperbaiki diri ya, pengennya dia selalu menang tapi dia tidak pernah mendengarkan nasihat atau kata-kata kamu gitu. Ini orang kalau Leo ya, ini orang kalau Taurus ya, dia orangnya egonya gede banget loh ya kalau dia Taurus. Tapi kalau bukan ya mungkin egonya masih bisa teratasi. Terus yang aku lihat tuh kamu dan dia baru aja berdebat ya, tapi saat ini sudah datang masalah baru yang memicu amarah kamu. Jadi kayak kemarin tuh kamu sebenarnya sudah barusan saling maaf-maafan gitu, tapi ternyata ada lagi, dia bikin masalah lagi yang membuat kamu tuh merasa sakit hati sama dia. Kayak gitu ya, merasa sakit, merasa apa ya, merasa pengorbanan kamu selama ini demi hubungan ini tuh kayak sia-sia gitu loh. Kita cek lagi ya, bagaimana energi seseorang yang akan memohon ampun ke kamu. Bagaimana energi seseorang yang akan memohon ampun ke kamu. Oke, jika dilihat dari energinya, wow, menarik ya, wow to the wow. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya sama-sama bergeming dengan kamu ya, demi menggapai satu tujuan dan satu harapan yang sama bersama kamu. Karena jika dilihat dari energinya, kamu dan dia ini satu frekuensi banget ya. Bahkan kekuatan energi cinta ya, kamu dan dia ini sama-sama besar. Meskipun ya banyak sekali proses ujian yang terjadi di dalam hubungan kalian, tapi kalian berdua ini sama-sama tidak menyerah ya, demi mempertahankan hubungan ini agar mencapai satu tujuan yang sama. Dan saat ini saya melihat ya, ada penghalang yang saat ini sedang terjadi di dalam hubungan kalian, dan itu merupakan salah satu bagian dari proses untuk menggapai kebahagiaan. Karena ada ya beberapa di antara kamu tuh yang saat ini sedang mungkin tersandung masalah ya, atau mungkin dia yang bermasalah, atau mungkin dia yang menyakiti kamu ya, atau mungkin kamu yang menyakiti dia ya. Ada yang seperti itu ya, dan sebisa mungkin hal itu ya, gunakan penyelesaian masalah secara bijak ya, jangan gunakan emosi, karena ini akan sangat berpengaruh terhadap kondisi energi masa depan kamu. Ya, kita lihat lagi. Bagaimana energi seseorang yang akan memohon ampun ke kamu? Bagaimana energi seseorang yang akan memohon ampun ke kamu? Oke, jika dilihat dari energinya, dia ini orangnya sangat childish ya. Dia orangnya suka dimanjain ya. Beberapa di antara mereka ini juga orangnya suka dipuji-puji ya. Dan dia ini juga suka bertingkah ya. Tingkahnya dia ini kayak anak kecil gitu ya. Kayak suka kemana-mana itu nggak pamit ke kamu. Ya, suka kemana-mana itu terlambat ya respon bales chat kamu ya. Dan dia ini orangnya sedikit ceroboh ya. Jadi kayak orang yang ceroboh itu gimana ya, kayak orang yang terlalu menggampangkan sesuatu tanpa memikirkan dampak ke depannya. Dan itu tuh kayak sesuatu hal yang rasanya itu sangat memberatkan diri kamu. Karena menjalin hubungan dengan dia ini bagaikan menjalin hubungan sama anak TK gitu. Jadi kayak kesannya itu kamu menjalin hubungan sama apa ya, toddler gitu loh ya. Kayak
toddler. Jadi kayak bener-bener kayak kamu tuh ngomong dia ini orang tuh sebenarnya usianya sudah segede gaban ya. Ini orang tuh sebenarnya usianya udah dewasa banget, tapi karena dia ini terlalu inner child ya, kayak terlalu kekanak-kanakan, sehingga kayak membuat kamu tuh merasa ngembong gitu ya, kayak ngembong dia banget. Jadi kayak kemana-mana itu kayak kamu bawa anak kecil gitu, karena kayak ya tingkahnya dia ini loh ya. Terus dia ini juga orangnya tuh kayak lebih suka menggampangkan sesuatu ketika memecahkan suatu masalah. Dia terlalu menganggap enteng ya, sebesar apapun masalahnya. Itu yang terkadang tuh juga membuat diri kamu tuh merasa ini orang tuh maunya gimana sih gitu loh. Terus kita coba cek ya. Kita cek ciri-ciri detail ya, ciri-ciri detailnya dia. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang akan memohon ampun ke kamu? Bagaimana ciri-ciri detail seseorang yang akan memohon ampun ke kamu? Jika dilihat dari energinya ya, dia ini memang orangnya punya niat tekad yang cukup kuat ya untuk menjalin kisah cinta bersama kamu. Hanya saja sayangnya ya, niat tekad tersebut ya tidak diimbangi dengan tindakan nyata. Sehingga yang aku rasakan tuh itulah alasan kenapa terkadang tuh hubungan kamu selalu terjebak dalam situasi stuck ya, atau jalan di tempat. Seperti itu guys. Oke, sebentar kita geser dulu kameranya karena agak sedikit shaking ya. Kita coba lihat lagi bagaimana energi ciri-cirinya seseorang yang akan memohon ampun ke kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang akan memohon ampun ke kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia. Jika dilihat dari energinya, dia ini tipikal seseorang yang sebenarnya itu selalu mencemaskan kamu, terutama ketika kamu dan dia sedang berkonflik. Karena orang ini punya ketakutan terbesar, di mana ketakutan terbesar dia adalah kehilangan seseorang yang dia cintai, yaitu kamu. Hanya saja terkadang orang ini tuh dia orangnya tipikal yang gak mau memulai gitu ya. Jadi kayak ketika kamu dan dia sedang berkonflik, dia ini orangnya nggak mau memulai. Memulai apa? Memulai segalanya. Memulai meminta maaf, memulai berkomunikasi. Padahal dia yang melakukan kesalahan gitu ya. Dan dia ini orangnya suka bujuk-bujuk kamu. Dia orangnya suka rayu-rayu kamu gitu ya. Terutama ketika dia melakukan kesalahan besar. Jadi kayak ya sangat menjengkelkan ya. Sangat menjengkelkan banget gitu. Kita cek lagi bagaimana ciri-cirinya dia seseorang yang akan memohon ampun ke kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang akan memohon ampun ke kamu. Jika dilihat dari energinya, dia orangnya cukup spiritual ya. Hanya saja meskipun dia ini orangnya cukup spiritual, tapi terlalu banyak kebohongan yang dia tutupi. Jadi ada energi baik, ada energi nggak baik gitu. Ada energi positif, ada energi negatifnya gitu. Meskipun dia ini orangnya kayak ya mungkin sangat spiritual gitu ya, dia orangnya punya iman ya sebagai pedoman hidup, tapi dia ini orangnya banyak nggak jujurnya gitu. Dia orangnya terlalu cenderung banyak sekali drama, terlalu banyak sekali sesuatu hal yang dia tutupi di belakang kamu, sehingga membuat diri kamu tuh merasa apa sih lo gitu ya. Hari gini masih drama, hari gini tuh udah zamannya realistis say gitu ya, nggak ada drama-dramaan gitu. Tapi ini orang tetap gitu, meskipun dia punya iman, dia sadar loh ya bahwa bohong itu dosa. Tapi kenapa dia selalu berbohong ke kamu? Itu yang menjadi pertanyaan. Padahal ya dia itu kayak mungkin beberapa di antara mereka ini ibadahnya sangat jos gitu ya. Ibadahnya itu benar-benar nggak pernah absen. Tapi tetap aja kelakuannya selalu bohongin kamu gitu. Kita cek lagi. Bagaimana ciri-cirinya dia seseorang yang akan memohon ampun ke kamu? Ada kartu The Empress ya. Dia ini sebenarnya orangnya sangat keibuan banget ya. Kalau dia cewek, kalau dia cowok berarti dia orangnya sangat kebapaan banget. Dia ini orangnya memiliki sifat yang sangat dewasa. Bahkan beberapa di antara mereka ini sering banget ya menasehati kamu, tentunya nasihat dalam hal yang positif gitu. Dia ini juga orangnya bisa ya diajak untuk bertukar pikiran. Bahkan di antara mereka ini juga tipikal seseorang yang sering banget memberikan solusi atau pencerahan atau arahan ketika kamu sedang berada di situasi yang sulit. Hanya saja saya melihat ya bahwa orang ini tuh dia orangnya suka ragu-ragu dalam bertindak ya, suka ragu-ragu gitu dalam bertindak, dalam melakukan apapun gitu. Jadi itu yang terkadang tuh membuat kenapa dia nggak berkembang. Padahal dia ini orangnya sebenarnya sangat berpotensi ya gitu. Kita cek lagi.
Bagaimana ciri-cirinya dia seseorang yang akan memohon ampun ke kamu? Bagaimana ciri-cirinya dia seseorang yang akan memohon ampun ke kamu? Kalau dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang memang saat ini sepertinya sudah tertutup pintu maaf kamu untuk dia. Karena kamu memaafkan dia ini tidak 1, 2, 3, 4 kali, tapi sudah beribu-ribu kali kamu memaafkan dia, tapi tidak membuat dia berubah menjadi versi terbaiknya. Justru malah hal tersebut dia manfaatkan untuk mengulangi kesalahan yang sama. Jadi meskipun orang ini nantinya akan memohon maaf ke kamu, meminta ampun ke kamu, ya, kamu tidak akan memaafkan dia. Karena hal itu tuh sebenarnya kamu gunakan gitu ya, agar orang itu sadar bahwa yang kamu lakukan itu salah gitu ya, bahwa kamu tuh nggak boleh jadi pribadi yang kayak gini gitu. Kamu tuh harus bisa menjadi versi terbaik kamu ya, karena kayak kamu tuh permintaan kamu sebenarnya nggak nguluk-nguluk gitu ya, cukup sedikit berubah aja sudah, wah syukurilah, ketimbang ya melihat tingkah dia sebelum-sebelumnya yang sangat menguji mental kesabaran kamu. Kita cek lagi bagaimana energi seseorang, ciri-cirinya yang akan memohon ampun ke kamu atas kelakuannya ya. Oke. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang nampaknya saat ini sedang cemberut ke kamu ya. Nggak tahu cemberut dia ini entah cemberut karena cemburu, entah cemberut karena dia ngambek ke kamu ya, karena kamu tidak bisa menepati janji atau mengecewakan dia, atau ya dia cemberut ke kamu gitu karena kamu tuh bertingkah gitu, sehingga membuat dia ini benar-benar merasa merasa kayak menjaga jarak dengan kamu, merasa tidak ingin berkomunikasi dengan kamu gitu. Dan orang ini memang ya, baik laki-laki maupun cewek sama ya, dia ini orangnya ngambekan gitu ya. Jadi terkadang tuh kamu susah untuk meminta maaf ke dia gitu, karena kamu yang sudah meminta maaf secara tulus ke dia aja, dia masih ngambekin kamu loh. Gimana kalau kamu tuh nggak ada inisiatif untuk meminta maaf ya? Itu juga bakal bisa menjadi tambah beban gitu. Kita cek lagi bagaimana ciri-cirinya dia seseorang yang akan memohon ampun ke kamu. Oke, jika dilihat dari energinya, dia ini orangnya sangat pekerja keras, bahkan beberapa di antara mereka ini mendapatkan posisi yang baik ya di dalam dia bekerja. Mungkin di antara mereka ini seorang atasan ya, atau mungkin beberapa di antara mereka termasuk orang yang sangat berpengaruh, orang yang sangat disegani di sekitar lingkungannya, atau mungkin bahkan beberapa di antara mereka ini seorang pejabat ya, bisa PNS, bisa abdi negara ya, atau mungkin dia bisa ya anggota dewan gitu ya. Yang jelas tuh dia orangnya sangat berpengaruh ya. Dan di antara mereka ini juga dia ini orangnya sangat menjaga privasi ya. Jadi kayak ya dia nggak bisa gitu ya bener-bener kayak orang-orang pada umumnya, karena setiap tindakan yang dia lakukan dia selalu berpikir apakah ini bisa membawa dampak terhadap nama baik dia atau tidak. Makanya terkadang tuh kayak ya dia ini orang yang kayak kemana-mana tuh nggak bisa tenang gitu ya, kayak kemana-mana tuh nggak bisa gerusah-gerusuh gitu ya, kayak benar-benar harus terset plan dengan baik seperti itu. Bagaimana ciri-cirinya dia seseorang yang akan memohon ampun ke kamu? Oke, jika dilihat dari energinya, usia dia ini lebih muda dia ya ketimbang kamu. Dan dia ini orangnya sangat sayang sama kamu. Meskipun dia ini memiliki cara yang berbeda dalam mencintai kamu, tapi dipastikan bahwa dia ini sepertinya sangat tulus ya, mencintai kamu, menyayangi kamu gitu. Memang dia ini orangnya sedikit pemalu ya, tapi dia orangnya sangat agresif ya. Agresif dalam segala hal ya, dalam emosi, agresif juga dalam berhasrat gitu. Bahkan beberapa di antara mereka ini orangnya kayak ya nggak tahu kenapa ketika dia bertemu sama kamu tuh kayak gemes banget gitu ya, kayak pengennya tuh cubit-cubit kamu ya, pegang-pegang pipi kamu, elus-elus tangan kamu gitu. Dia orangnya seagresif itu sih. Dan itu semua itu terjadi karena rasa cinta dia ke kamu. Bahkan jika dilihat dari energinya ya, meskipun usia dia ini di bawah kamu, tapi karir dia ini lebih cerah dia loh ketimbang kamu ya. Seperti itu. Secara karir ya lebih cerah dia. Lebih cerah itu maksudnya ya kayak mungkin posisinya lebih baik dia ketimbang kamu. It's okay, nggak masalah, karena umur itu bukan jadi jaminan say ya. Yang berondong dapat yang tuwir aja udah banyak ya. Jadi kayak ya nggak apa-apa gitu, karena
Usia itu tidak mengenal batasan, siapapun boleh merasakan namanya cinta. Asalkan ya kalian bisa menjalani hubungan itu dengan baik, maka cinta itu akan indah. Cinta akan busuk pada waktunya ketika kalian salah ya. Cara kalian salah dalam menjalani hubungan, itu akan busuk sekali. Terus kita lihat di sini. Aku akan cek ya bagaimana energi dia ke kamu saat ini. Bagaimana energi dia ke kamu saat ini. Terus aku lihat ya, di antara mereka ini saat ini sedang berusaha ya mencari validasi ya. Mencari validasi tentang seberapa besar sih perasaan kamu ke aku, karena beberapa di antara mereka ini kayak terkadang tuh kayak kamu tuh sudah mengucapkan ya beberapa kali bahwa ya aku sayang sama kamu, tapi dia masih kayak suka nggak percaya gitu. Jadi kayak dia masih butuh validasi lagi untuk mengetahui seberapa besar sih kebucinan kamu ke aku gitu. Jadi kayak orang yang nggak percayaan gitu loh. Padahal tuh kayak sering banget ya dia ngomong, kamu tuh sayang nggak sih sama aku gitu. Kayak kita ini harus jawab, aku ini harus ngomong apa lagi gitu, karena aku tuh udah sering gitu ya ngomong bahwa aku tuh sayang sama kamu, tapi kamu masih tetap aja mengulangi pertanyaan yang sama. Jadi kayak beberapa di antara mereka itu energinya saat ini kayak ingin benar-benar mencari validasi ya tentang seberapa besar sih kebucinan kamu ya sama dia, kayak gitu, karena dia orangnya nggak percayaan gitu, butuh validasi yang valid gitu loh. Kita cek lagi bagaimana energi dia ke kamu saat ini. Bagaimana energi dia ke kamu saat ini? Oke, saat ini tuh beberapa di antara mereka sepertinya mulai menutup ya, bisa menutup komunikasi ya, bisa menutupi sesuatu, atau mungkin ya saat ini dia lebih mulai terlihat tertutup. Dan kayak kamu tuh saat ini merasa nggak tenang, karena kayak kamu mengira tuh bahwa saat ini ada yang janggal gitu loh. Karena kamu tuh tidak seterbuka biasanya, padahal kamu tuh dulu orangnya ekspresif banget, dikit-dikit selalu ngabarin aku, dikit-dikit selalu ngomong ke aku gitu ya, dikit-dikit ketika kamu ada masalah kamu selalu terbuka gitu ya. Tapi kenapa akhir-akhir ini tuh kayak kamu seolah-olah menjadi pribadi yang berbeda gitu ya, makin kesini makin tertutup, makin kesini makin kesono. Jadi kayak ya ngerasa ada yang nggak tenang gitu ya, kayak ada yang ngeganjel gitu. Justru itu kayak membuat diri kamu tuh jadi merasa tersiksa atau tertekan gitu, karena kamu tuh tipikal orang yang gampang nggak tenangan gitu, kayak gampang nggak tenangan. Bahkan karena perubahan dia akhir-akhir ini tuh sering banget ya membuat diri kamu tuh jadi insomnia ya, jadi kayak susah tidur gitu ya. Sebenarnya badan ini udah ngantuk gitu, tapi mata ini kayak nggak bisa diremkan gitu ya, tidak bisa dipejamkan gitu loh ya, kayak nggak bisa merem gitu, kayak pengennya melek terus, karena ya nggak tenang hidup kamu gitu, karena sedang ada sesuatu hal yang membuat diri kamu tuh ngerasa ngeganjel gitu loh. Kita cek ya bagaimana energi dia ke kamu saat ini. Wow, dia sedang berkaca ya, dia sedang berkaca. Berkaca itu apa sih ya, karena dia capek ya, dia capek bertengkar terus sama kamu ya. Kemarin tuh dia nggak sadar-sadar, tapi saat ini dia sudah menemukan titik kesadarannya. Jadi dia kayak berkaca gitu, apa sih yang membuat sebenarnya kamu tuh ribut terus sama aku, apa kurangnya aku ke kamu gitu, apa ya nggak beresnya aku sehingga kayak kamu tuh selalu emosi terus sama aku gitu. Jadi kayak dia ini benar-benar kayak mencari titik apa ya, reformasi, bukan reformasi sih, kayak mencari titik apa ya, titik apa yang harus dia perbaiki agar kamu tuh nggak berantem terus sama dia. Karena sebenarnya nggak cuma dia aja yang capek ya, kamu pun juga capek gitu, karena selalu ada aja pertengkaran yang terjadi sehingga membuat ya energi dia saat ini ke kamu tuh dia sedang introspeksi diri gitu. Apa sih kurangku? Apakah aku harus jadi Batman? Apakah aku harus jadi Spiderman ya? Itu kan butuh validasi nih gitu. Kita cek lagi bagaimana energi dia ke kamu saat ini. Bagaimanakah energi dia ke kamu saat ini? Guys, aku kok lapar ya. Bagaimana energi dia ke kamu saat ini? Wow, tanpa kamu sadari ya, ada seseorang tuh yang saat ini baper ke kamu ya. Dia orangnya bucin ke kamu, tapi dia tidak menunjukkan gitu. Ya, karena dia orangnya selalu bersikap cuek ke kamu, dia orangnya selalu bersikap tenang ya, seolah-olah dia bersikap tidak ada apa-apa gitu. Padahal ada sesuatu yang sedang dia tutupi. Apakah itu? Yaitu rasa cinta dia yang semakin besar terhadap diri kamu. Memang dia orangnya munafik ya kalau urusan cinta. Sebenarnya bukan munafik sih, tapi lebih ke arah suka gengsi kalau berhubungan sama urusan cinta gitu.
Dia sadar loh bahwa dia ini sebenarnya bucin sama kamu. Tapi karena tertutupi oleh rasa gengsi, ya, sehingga sebucin-bucinnya dia ke kamu, kamu tidak akan pernah melihatnya. Karena dia selalu menutupi gitu ya, kebucinannya. Seperti itu. Kita cek bagaimana energi dia ke kamu saat ini. Bagaimana energi dia ke kamu saat ini? Bagaimana energi dia ke kamu saat ini? Oke, di antara mereka saat ini sedang nggak mau diganggu ya. Jadi energi dia saat ini sedang menjauh ya, sedang mencari ketenangan, dan kamu saat ini sedang panik ya mencari kabar dia, ya. Karena ya bingung aja gitu loh ya. Kayak kenapa sih gitu ya tiba-tiba kok kamu tuh jadi kayak gini gitu, kamu tuh kok menghindar gitu, karena memang dia nggak mau diganggu gitu. Ini sebenarnya bukan bermasalah dengan kamu kok, karena sebenarnya banyak sekali ya tekanan dari luar gitu. Entah tekanannya apa ya, kayak mungkin beberapa di antara mereka itu ditekan keluarganya untuk cepat-cepat nikah ya, kapan kamu nikah, sedangkan dia nggak siap secara finansial gitu. Terus ada juga di antara mereka ini mungkin yang ditekan karena adanya suatu pekerjaan. Kenapa nih gitu ya, ditekan atasannya, kerjaan lo nggak kelar-kelar gitu ya, sedangkan ini udah ditunggu nih ya sama bos-bos, mungkin udah ditunggu sama atas-atasan gitu, tapi kerjaan kamu nggak kelar-kelar. Makanya dia saat ini sedang fokusin diri gitu ya. Fokusin diri untuk apa? Ya menyelesaikan gitu ya huru-hara yang terjadi dalam dirinya dia. Huru-hara ya. Terus kita lihat lagi ya. Kita cek bagaimana, kita cek dulu bagaimana energi dia ke kamu saat ini. Energi dia ke kamu saat ini. Wow. Kalau dilihat ya, ada seseorang yang sepertinya sedang berubah penampilannya ya. Sedang berubah penampilannya agar terlihat menawan di hadapan kamu ya. Justru malah hal itu tuh terkadang membuat diri kamu merasa curiga. Ini kenapa sih kok kamu penampilan kamu tuh ada yang beda gitu ya? Apakah ada yang kamu incar? Padahal nggak taunya dia tuh incar kamu gitu ya. Dia tuh ya memang ingin menunjukkan sisi perubahan positifnya kepada seseorang yang dia cintai, yaitu kamu. Karena kan ya harus ada yang baru gitu ya. Masa penampilan yang gitu-gitu aja gitu. Jadi kayak dia ingin ada sesuatu hal yang berbeda di dalam dirinya dia, agar ya kamu tuh nggak bosen gitu ya. Takutnya tuh mungkin kamu lirik sana lirik sini gitu. Makanya dia bereformasi atau bertransisi, merubah penampilannya agar terlihat semakin menawan. Wow, mungkin dia potong rambut ya, mungkin dia ganti outfit. Mungkin biasanya dia yang dulu kayak gini, tapi dia menjadi yang ya skena-skena gitulah. Kita cek lagi di sini ya, bagaimana energi dia ke kamu saat ini. Kalau dilihat ada yang menjauh karena rasa nggak nyaman. Jadi kamu sedang dijauhi seseorang karena dia merasa nggak nyaman sama kamu. Dan ini tuh nggak bisa dipaksakan gitu ya. Kamu pun juga nggak bisa memaksakan dia untuk tetap terus terikat dalam sebuah hubungan dengan kamu. Karena apa? Jika kamu memaksakan diri, kamu yang akan hancur. Hancur apa? Ya hancur ya. Karena kan kalian udah nggak sejalan gitu. Kalian sudah tidak sejalan, kalian sudah tidak sewarna lagi, seperti itu. Oke guys, thank you ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya, dan bagi lo ya, bagi kamu-kamu yang mau gabung di pembacaan tarot, silakan booking ya. Nomor kontak admin ada di bawah deskripsi video ini. Jadi dihubungi aja nomornya admin ya, karena kemarin tuh yang handle aku terus, tapi saat ini udah ada admin, jadi enak ya kalau aku kemana-mana itu jadi ya ada yang beresin jadwal. Oke, thank you guys. Sampai jumpa ya. Ditunggu di readingan berikutnya. Bye-bye. See you.